Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Ada yang tahu nggak hak itu apa? Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan secara terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, siapapun itu ya. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain, sesuatu yang kita lakukan harus diterima oleh orang lain, tetapi sesuatu hal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai dan norma ya, agar kita juga tidak disalahkan seperti itu, tidak disalahkan dan tidak diberi sanksi. Jadi kita punya kuasa untuk melakukan hal apapun sesuai dengan ketentuan yang ada di lingkungan kita. Orang lain belum tentu bisa melakukannya juga, atau orang lain juga tidak bisa membatasi apa yang kita lakukan. Oke, next. Nah, di sini ada hak negara terhadap warga negara antara lain: 1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. 2. Hak negara untuk dibela. 3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya. Jadi negara juga berhak untuk ditaati hukumnya, terus untuk dibela, untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan yang ada di negaranya, seperti itu. Jadi negara itu berhak untuk kita bela, terus juga untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusianya, seperti itu. Next, nah di sini ada hak warga negara. Kita sebagai warga negara juga kita memiliki hak ya. Pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pekerjaan. Nah, terus juga ini diatur di pasal 27 ayat 2. Yang dimana tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seperti itu. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jadi juga diatur oleh pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi kita sebagai warga negara itu berhak untuk mempertahankan hidup kita. Mempertahankan kehidupan kita, kenyamanan kita, kerjaan kita gitu untuk hidup di negara ini. Oke, next. Ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini juga diatur di pasal 28B ayat 1. Yang dimana kita kalau ingin menikah ya, untuk melanjutkan keturunan kan harus menikah gitu ya. Dan pernikahan itu juga harus melalui negara gitu, agar anak kita itu bisa memiliki akte kelahiran. Nah, itu kita berhak untuk melanjutkan keturunan kita, untuk menjalankan pernikahan kita, karena sudah diatur di pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi kita ini berhak gitu untuk melakukan kelangsungan kehidupan kita. Bekerja, makan, minum, terus mandi, tidur, itu kita tuh berhak gitu. Karena kita itu harus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kita. Kita sebagai mahasiswa, kita harus mendapatkan pendidikan secara bagus, pendidikan secara bertahap gitu kan, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kita berhak gitu mendapatkan itu semua gitu. Untuk menumbuhkan rasa kepintaran kita, kepandaian kita, keterampilan kita gitu. Oke, next. Selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ini diatur di pasal 28C ayat 1 yang tadi saya jelaskan juga kan. Kita tuh berhak mendapatkan pendidikan.
pengetahuan, teknologi, agar kita tuh memiliki kemajuan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengkontribusikan keterampilan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita untuk negara kita lebih berkembang, lebih sejahtera, lebih maju, seperti itu. Yang selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi kita juga berhak untuk memperjuangkan hak kita, untuk membangun masyarakat, untuk membangun bangsa kita, negara kita. Seperti apa? Kayak melalui pendidikan, melalui kecakapan kita, keterampilan kita, seperti itu. Kita berhak memperjuangkan apapun itu yang kita miliki untuk kemajuan negara. Selanjutnya, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Diatur di pasal 28D ayat 1. Jadi kita itu memiliki jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk hak-hak kita. Gitu. Kalau kita merasa hak kita dilanggar atau hak kita diputus oleh seseorang atau kelompok, kita berhak untuk melindungi hak-hak kita. Kita bisa memberikan hak-hak atau keadilan, meminta hak-hak atau keadilan kita. Gitu. Karena hak kita sudah dilanggar oleh orang lain atau kelompok. Jadi kita meminta perlindungan hukum seperti itu. Ini sudah diatur di pasal 28 ayat 1 ya. Terus selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini diatur di pasal 28I ayat 1. Jadi kita ini sebagai warga negara berhak memilih agama, mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu berhak. Kita tuh memiliki hak untuk berbeda agama. Kita berhak juga untuk mengeluarkan pendapat atau pemikiran kita ya. Terus kita juga berhak untuk bekerja sesuai dengan kondisi kita gitu kan. Terus juga kita juga berhak untuk melaporkan apabila kita disiksa, dilecehkan, terus diperbudak seperti itu ya. Nah, ini sudah ada pasalnya gitu. Jadi kita berhak untuk menuntut keadilan dan menuntut hak kita sebagai warga negara. Nah, di sini kita memasuki mengenai kewajiban kita. Apa sih wajib itu? Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sini kita itu dipaksakan. Wajib itu ya salah satunya dipaksakan ya. Kewajiban kita, misalkan contohnya kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita harus belajar gitu kan, harus mengerjakan tugas, harus mengikuti semua peraturan yang ada di perkuliahan seperti itu. Nah, itu kita tuh dipaksa untuk mengikuti aturan secara nggak langsung ya, dipaksa gitu. Tapi ya kita enjoy aja karena kita juga membutuhkan hak-hak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Hak kita untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang ada di perkuliahan, seperti contohnya ya. Nah, kewajiban negara terhadap warga negara. Pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Jadi, negara itu wajib untuk menjadikan atau menjamin warga negaranya memiliki hukum yang adil. Gitu. Kedua, kewajiban negara untuk menjamin HAM. Jadi, negara ini melindungi warga negara untuk menjamin hak-haknya. Hak-hak berekspresi, hak-hak mendapatkan pendidikan, yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Hak gitu. Terus ketiga, kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. Negara ini harus melindungi warga negaranya apabila ketika merayakan Idul Fitri, sholat Jumat, sholat Idul Fitri gitu, Natal atau acara-acara Nyepi gitu. Wajib negara untuk melindungi warganya yang sedang merayakan hari besarnya. Contohnya kan kayak masjid-masjid yang atau gereja-gereja yang dibom gitu kan. Nah, untuk meminimalisirkan kejadian atau hal tersebut, negara melalui kepolisian harus melindungi jemaah-jemaah yang ada di masjid ataupun di gereja ataupun di pura
ataupun dimanapun sedang beribadah. Terus kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Jadi negara ini harus wajib mengembangkan sistem pendidikan karena tidak mungkin kan kita mengikuti atau negara mengikuti sistem pendidikan yang zaman dahulu karena adanya perubahan teknologi, perubahan perkembangan zaman seperti itu. Jadi sistem pendidikan itu harus diubah, kewajiban negara karena harus mengikuti tren atau kemajuan atau perkembangan teknologi yang sudah ada di zaman ini gitu. Atau bisa mengembangkan untuk yang akan datang gitu, untuk minimalisir atau untuk mengembangkan keterampilan warga negaranya. Terus kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional. Ini wajib karena kita sebagai warga negara atau memiliki kebudayaan yang banyak, kebudayaan yang sangat luas. Apalagi Indonesia, kebudayaan dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali. Jadi wajib bagi negara untuk memajukan kebudayaan nasional. Terus kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat. Ini wajib banget. Rakyat itu harus disejahterakan, harus diberi perlindungan, seperti itu. Dan ketujuh, kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan sosial. Jadi wajib sekali negara untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, jaminan kesehatan. Nah, di sini kita masuk ke dalam kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ini udah diatur di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Jadi sebagai warga negara yang baik kita harus wajib menaati semua hukum yang ada, semua nilai dan norma yang ada di pemerintahan Indonesia ini tidak ada kecualinya gitu. Jadi harus menaati semua hukum, nilai dan norma yang ada di Indonesia. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah ini nih udah ditulis di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, apabila negara kita dijajah kembali atau diberlakukan atau diperlakukan oleh negara lain atau dicoreng gitu namanya, kita wajib membela gitu. Dan hak kita juga harus membela negara kita karena kita dilahirkan, dilindungi oleh negara. Jadi kita harus membela demikian untuk negara kita. Yang ketiga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang berbunyi pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi kita juga wajib untuk menghargai hak-hak orang lain. Hak-haknya seperti orang lain mau menganut agama apa, orang lain mau seperti apa, itu kita berhak untuk menghargai perilakunya gitu, menghargai pilihannya. Itu sudah diatur di pasal 28J ayat 2. Nah, di sini juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib yang dimana masyarakat itu harus wajib menghargai semua hak asasi manusia yang lainnya. Kita mau dihargai, ya kita juga harus menghargai hak orang lain. Kalau kita tidak menghargai hak orang lain, ya kita mau gak mau kita akan dikucilkan gitu kan, akan disalahkan atau akan bisa jadi dipenjara seperti itu karena sudah melanggar hak asasi orang lain tuh. Terus yang selanjutnya itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang tadi kita harus membela negara kita, pertahanan negara, keamanan negara kita harus bela. Kalau apabila terjadi penyusup dari luar negara kita, gitu, yang akan memisahkan
atau memecahkan integrasi kita, kesatuan kita. Terus pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan pada ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita ini sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib memenuhi kewajiban KTP, memiliki KTP, terus memiliki akte kelahiran. Adapun apabila ada warga negara yang lain ingin masuk atau memilih kewarganegaraan sebagai Indonesia, juga harus memiliki ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan atau yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Terus selanjutnya itu pasal 2 ayat 1 yang menjadi warga negara. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi sudah diatur ya kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara di pasal 27 ayat 1 ini. Dan di pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi negara berhak untuk menghargai hak-hak kewarganegaraannya. Terus yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam membela negara. Ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Jadi nanti apabila kita akan membela negara ini sudah diatur, sudah dicantumkan di undang-undang. Di sini kita masuk lagi ke tema selanjutnya, yaitu alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan kewarganegaraan Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Jadi saling timbal balik antara hak dan kewajiban. Apabila kita ingin dihargai hak-haknya, ingin dinyamankan hak-hak kita juga harus berkewajiban untuk menghargai juga orang lain gitu. Hak-hak orang lain kita juga wajib untuk berkontribusi. Negara pun juga sebaliknya sama. Negara juga berhak dan berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, terus juga ingin dibela seperti itu oleh warga negaranya ya. Oke, next. Nah, di sini ada kewajiban. Pertama, pasal 23A Undang-Undang 1945, salah satu contoh kewajiban negara untuk membayar pajak. Jadi kita wajib membayar pajak ya. Setiap warga negara itu wajib membayar pajak. Kenapa? Warga negara kan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Terus hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Jadi di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 itu warga negara itu wajib membayar pajak, karena nanti apabila kewajiban kita sudah terlaksanakan, kita mendapatkan hak. Haknya itu manfaat pajak tersebut, yaitu melalui hasil pembangunan seperti tol, terus seperti listrik gitu kan. Itu kan hasil-hasil dari pajak yang kita bayarkan ke negara, dan negara olah lagi untuk dimanfaatkan gitu, untuk hak-hak kita juga gitu sebagai warga negara. Oke, baik, sekian dari saya ya materi yang saya berikan tadi. Semoga materi perkuliahan kewarganegaraan kali ini bisa menjadikan kalian menambah wawasan, menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan hak dan kewajiban negara untuk melayani warga negaranya. Gitu. Dan jangan lupa kita juga selalu menjadi manusia-manusia yang taat aturan, nilai, dan norma, sehingga kita bisa
saling menghargai satu sama lain. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.